Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 25 April 2022. Judul renungan, Tuhan dalam titik terendahku. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 1-4. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang diceritakan berada di dalam titik terendah karena kesalahannya sendiri adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe, tetapi dia melawan perintah itu dan pergi ke Tarsus. Dalam perjalanannya, terjadi badai besar pada kapal yang ditumpanginya. Dan kemudian dia dilempar ke dalam laut dan dimakan oleh ikan besar. Dalam Yunus pasal 2, dia menuliskan penyesalannya dan perasaan gentarnya berada di dalam bayang-bayang kematian. Dia merasakan penyesalan ketika berada di titik terendah dalam hidupnya karena kesalahannya sendiri. Perasaan yang sama juga dialami oleh Daud pada nats renungan hari ini. Hal ini terlihat dari kata jurang dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Kata asli dari kata ini adalah ma'amak, yang lebih tepat diterjemahkan dengan berada di dalam titik terendah atau tenggelam. Daud pada bagian ini mengalami perasaan tenggelam atau berada di dalam titik terendah dalam hidupnya. Dalam kehancuran dan penyesalan yang dalam, dia berkata, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ayat 2. Ia datang kepada Tuhan dengan hancur hati dan penuh kerendahan diri, dan memohon belas kasihannya dengan berkata, jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 3. Daud mengakui segala keberdosaannya. Dia sadar bahwa dirinya penuh kesalahan. Itulah sebabnya ia memohon pengampunan dari Tuhan dan berkata, padamu ada pengampunan. Ayat 4. Daud pada titik terendahnya, respons hatinya adalah dia bertobat dan mencari perkenanan dan pengampunan Tuhan. Saat kita merasa berada di terendah dalam hidup kita, mungkin itu karena kesalahan kita ataupun karena kesombongan kita yang merasa mampu mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Karena kita merasa sebagai pribadi yang menentukan arah hidup kita. Saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh. Kita mengakui ketidaksanggupan kita dan ketidakmampuan kita. Kita yakin Allah kita adalah Allah yang setia, yang penuh belas kasihan itu akan mendengarkan teriakan kita minta tolong. Dan milikilah hati yang menanti-nantikan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Karena firman-Nya yang dapat mengubah hati kita, memberi kekuatan dan tuntunan kepada jalan kebenaran-Nya. Tuhan berada dalam titik terendah dalam hidupmu, biarpun karena kesalahanmu, tetapi Allah kita setia dan menuntun kamu kembali kepadanya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.